Haji Awid Masyhuri, Wakil Ketua Umum DPP Front Persaudaraan Islam. Kepadanya dengan segala hormat dipersilahkan. Takbir! 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 Sallu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala haddan nabiyil karim zainil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibail kiram wal muhtaram, yang sama kita hormati, yang sama kita muliakan dan kita cintai, segenap para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, pimpinan pondok pesantren maupun majelis taklim, para sesepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang hadir pada kesempatan ini, Al-Habib Mustafa Al-Idrus, Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Husain Al-Atas, dan insyaallah nanti ada Al-Habib Ali bin Jindan. Begitu pula Al-Habib Utsman Baharun, Al-Habib Abdurrahman Al-Khiriz, dan para habaib, para kiai yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Wabil khusus lagi Al-Mukarram Kiai Haji Hasan, abah dari Ustadz Fuadi. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alim ulama kita, para guru-guru kita, semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan Imam Daerah FPI Madura Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, barokah di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah semua ala toha Rasulillah. Salatullah Allah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah.
Habibillah ilahi salimil ma minal afati wan niqmah ilahi salimil minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badriya. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap aparatur pemerintah. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus haul bujuk Janati Komandung Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, Sohibul Hajah Haji Isman FPI. Khususnya yang saya banggakan, yang saya cintai teman-teman pengurus DPW DPC FPI Sampang Madura. Begitu pula dari teman-teman relawan Indonesia. Begitu pula dari pejuang-pejuang Sakera. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai seluruh kaum muslimin, muslimat, kaum bapak, kaum ibu, santriwan, santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi telah kita dengarkan ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Hussein Alatos dari Jakarta. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi bekal dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cinta, tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya hanya ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tetap istiqomah menegakkan medan juang Islam. Medan juang Islam ini adalah amaliyah para anbiya, amaliyah para nabi, khususnya nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa medan juang umat Islam? Ada 3. Yang pertama dakwah. Yang pertama apa? Kurang kompak. Yang pertama apa? Yang kedua hizbah. Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua apa? Hizbah. Yang ketiga jihad fisabilillah. Yang ketiga jihad fisabilillah. Ketiga-tiganya ini merupakan medan juang umat Islam, wajib ditegakkan, wajib dilaksanakan, wajib dipertahankan, karena ini merupakan perintah Allah dan nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa kata Allah? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Kata Allah, wal takun, harus ada, wajib ada. Ini perintah dari Allah. Perintah dari siapa? Kurang kompak. Perintah dari siapa? Siap taati Allah, siap ikuti Allah. Takbir. Allah memerintahkan, harus ada, wajib ada, minkum, di antara kalian wahai umat Islam, di tengah-tengah kalian wahai umat Islam. Siapa yang harus ada di tengah-tengah umat Islam? Kata Allah, ummatun, yaitu sekelompok umat. Kalau sudah bicara umat,
berarti jumlahnya enggak sedikit, harus banyak. Harus apa? Kurang kompak, harus apa? Saya mau tanya, kalimat umat itu menunjukkan sedikit atau banyak? Kurang mantap, sedikit atau banyak? Bu, 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 masih hidup? Alhamdulillah. Di kampung saya ditanya nggak nyaut, matanya melotot ikan bandeng gitu. Ini kata Allah harus ada di tengah-tengah umat Islam, sekelompok umat, jumlah yang banyak, kekuatan besar, yang bagaimana? Yada'una ilal khairi. Yada'una artinya mengajak. Bahasa gampangnya, bahasa mudahnya dakwah. Wajib ada, harus ada. Di tengah-tengah umat Islam, program aktivitas dakwah ilal khairi untuk tegaknya Islam. Wujudnya dakwah itu macam-macam kalau zaman sekarang. Ada madrasah, ada majelis taklim, ada pondok pesantren, ada acara tabligh akbar, jelas apa jelas? Ada lagi sampang bersol lawat, jelas apa jelas? Sumunep berzikir, jelas apa jelas? Bangkalan beristighosah, itu namanya rangkaian dakwah. Saya mau tanya, nih kalau di Madura nggak ada majelis taklim, bahaya atau tidak? Di Madura nggak ada pondok pesantren, bahaya atau tidak? Di Madura nggak ada program-program tabligh seperti ini, bahaya atau tidak? Siap pertahankan? Takbir. Sallu ala nabi. Harus ada, wajib ini, nggak boleh enggak. Allah yang perintah. Di tengah-tengah umat Islam ini harus ada yang namanya dakwah, yaitu agar Islam tegak, agar Islam tetap jaya, agar Islam tetap ada di negeri yang kita cintai. Insya. Saya mau tanya, jawab nih orang Sampang, kira-kira Indonesia yang saat ini penduduknya mayoritas umat Islam, lalu ditukar menjadi mayoritas kafir, mau atau tidak? Ditukar jadi mayoritas komunis, mau atau tidak? Ditukar jadi mayoritas ahli maksiat, mau atau tidak? Yakin? Siap jaga Islam? Siap pertahankan Islam? Siap bela Islam? Takbir. Kira-kira kalau ada yang ganggu Islam, marah atau tidak? Ada yang hina Islam, marah atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Kepret. Betul apa betul? Masya Allah, dengan Islam kita bisa selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Alhamdulillah. Jadi orang Islam senang atau tidak? Gembira atau tidak? Syarat mutlak masuk surga itu wajib muslim. Alhamdulillah. Jadi harus ada di tengah-tengah umat Islam aktivitas dakwah, program-program dakwah ilal khairi. Tujuannya agar Islam tetap ada, tetap jaya di negeri yang kita cintai. Insya. Enggak cukup dengan dakwah. Kata Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Lalu kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi. Yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi, artinya menyeru kepada kema'rufan. Menyeru itu apa? Menyeru itu mengajak orang untuk melaksanakan perintah Allah. Jelas apa jelas? Maka di tengah-tengah kita ada kewajiban, di antaranya khutbah Jumat. Tuh khutbah Jumat bukan dakwah, amar ma'ruf. Ada kiai, ada ustadz, ada habib yang suka ngingetin kita, suruh sholat 5 waktu.
Lalu kemudian kita diminta sama para ulama untuk meninggalkan kemaksiatan. Itu namanya amar ma'ruf, menyeru kepada kebaikan. Di tengah-tengah umat Islam harus ada kelompok-kelompok yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf. Lalu yang terakhir kata Allah, harus ada juga di tengah-tengah umat Islam yang senantiasa watan hauna anil munkar, mencegah daripada kemunkaran. Saya mau tanya, semua jawab yang kompak. Di Indonesia nih maksiat ada apa banyak? Ada apa banyak? Minuman keras, narkoba, perjudian, pelacuran, jablay, dongdot, cabe-cabean, aliran sesat. Itulah Indonesia. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau dibiarkan ini bahaya atau tidak? Rusak atau tidak? Makanya Allah perintahin biar kita nggak dirusak sama kemaksiatan, biar akidah kita nggak dirusak sama kesesatan. Wajib di tengah-tengah kita ini, di tengah-tengah umat Islam, menegakkan nahi mun. Insya. Baik, singkat aja. Saya mau tanya Pak Bu, kalau begitu di tengah-tengah kita kalau nggak ada yang dakwah nih, bahaya atau tidak? Nggak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, rusak atau tidak? Berarti menegakkan dakwah penting atau tidak? Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar penting atau tidak? Siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Sallu ala nabi. Ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin di mana Rasulullah mengumpamakan pentingnya menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa kata Nabi? Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha fa kana allazina fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum wa qalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'zi man fawqana wa iyatrakuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'a. Shadaqa Rasulullah. Kata Nabi, Pak Bu, perumpamaan orang yang melaksanakan perintah Allah al-qaim ala hududillah wal waqi'i fiha, dan sebaliknya orang yang menentang tegaknya perintah Allah, itu tuh kata Nabi kamasali kaumin, diumpamakan seperti halnya masyarakat. Kalau mau sekup lebih luas, negara, di mana masyarakat yang melakukan, yang menegakkan perintah Allah dan yang meninggalkan bahkan menentang tegaknya perintah Allah, kata Nabi, mereka tidak berpisah tapi mereka membaur hidup bersama-sama. Bahkan mereka ini bersama-sama iuran. Bahasa Maduranya iuran itu apa? Patungan. Apa iuran bahasa Maduranya? Dah kira-kira itulah artinya. Patungan, iuran. Untuk apa? Bikin perahu. Begitu perahu udah jadi, itu perahu digunakan untuk berlayar. Lalu Nabi bercerita, fa asaba ba'dhum a'laha, sebagian di atas penumpangnya. Wa ba'dhum asfalaha, sebagian di bawah penumpangnya. Lalu kemudian Nabi ceritakan peristiwa yang ada di dalam perahu. Apa kata beliau? Fa kana allazina fi asfaliha, itu penumpang yang ada di bawah. Idastaqau minal ma, kalau haus, butuh air minum, dia harus ke atas untuk mengambil. Otomatis marru alam man fawqahum, dia akan lewati orang-orang yang ada di atas. Karena capek naik turun, ambil air minum. Faqalu, di antara penumpang yang di bawah ada yang berkata, apa kata mereka? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'zi man fawqana.
Nggak usah repot-repot naik turun. Kita ada hak di dalam perahu ini. Kita ikut nyumbang bikin perahu ini. Kita ikut iuran buat perahu ini. Kenapa kita tersiksa naik turun? Kita lobangi saja ini perahu. Nanti air masuk, bisa kita minum bersama-sama, nggak perlu lagi naik ke atas untuk mengambil air minum. Lalu apa kata Nabi? Wa iyatrokuhum wa ma arodu halaku jami'a. Kalau si pembuat lobang dibiarkan melobangi itu perahu, maka akan binasa semuanya. Tapi wa in akhodu ala aidihim, apabila si penumpang perahu menasehati, mencegah orang yang mau melobangi perahu itu, apa kata beliau? Najau, selamat, wa najau jami'a, pasti selamat semua. Masya Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada perahu namanya Sampang, perahu namanya apa? Kurang kompak. Perahu mereknya Sampang, mereknya apa? Nah kira-kira perahu yang mereknya Sampang ini, di tengah-tengah perahu itu, di dalam perahu itu ada satu orang bikin lobang. Saya mau tanya, kira-kira perahunya tenggelam atau tidak? Kurang kompak, tenggelam atau tidak? Yang tenggelam yang bikin lobang doang atau semuanya? Berarti yang bikin lobang bahaya atau tidak? Wajib dicegah. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh kita punya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar ini hal penting, nggak boleh diremehin. Bahkan sekelas para nabi yang Allah bekali mukjizat saja, beliau tetap menegakkan dakwah. Beliau tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apalagi model kayak kita yang bukan nabi, yang bukan rasul. Jangan kata mukjizat, irhas saja belum tentu kita punya. Jangan kata irhas, maunah saja belum tentu kita dapat. Lah kalau para nabi, manusia mulia tetap menegakkan dakwah, tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka untuk menjaga akidah, syariat dan akhlak kita wajib tegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jawab yang kompak, siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. Takbir. Kesimpulannya, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, jawab yang kompak, perintah organisasi atau perintah Allah? Perintah organisasi atau perintah agama? Andai kata organisasi yang menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dibubarkan, jawab yang kompak, itu dakwah amar ma'ruf nahi munkar diam atau lanjut? Diam atau terus? Makanya bagi kami FPI bukan tujuan, FPI bukan agama, FPI hanya sebuah kendaraan. Ketika kendaraannya dibajak, kendaraannya dibakar orang, kendaraannya dicuri orang, alhamdulillah duit kita banyak, beli lagi, nggak usah pusing. Betul apa betul? Betul apa betul? Front Pembela Islam dibubarin, bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya apa? Kurang kompak, singkatannya apa? Persaudaraan Islam nanti dibubarin lagi, misalkan bikin lagi Front Penegak Islam. Singkatannya apa? FPI juga, organisasi boleh dibubarkan, tapi dakwah amar ma'ruf nahi munkar sampai tetes darah penghabisan tidak boleh berhenti di tengah-tengah umat Islam. Siap berjuang, siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Doakan mudah-mudahan Habib Rizik, imam besar kita, sebentar lagi bebas. Insya Allah bentar lagi beliau akan bebas. Dalam waktu dekat akan bebas. Jawab yang kompak, orang Sampang kangen gak sama Habib Rizik? Rindu gak sama Habib Rizik? Siap ikuti komando beliau? Yakin? Takbir. Alhamdulillah,
Saat ini kami buat Front Persaudaraan Islam melanjutkan FPI lama, Front Pembela Islam. Program-program kami banyak, diantaranya tadi Hilmi bagi-bagi santunan ke anak-anak yatim kita. Waktu kemarin ada musibah di Lumajang, juga teman-teman dari Madura, dari Sakera banyak yang berangkat ke sana. Alhamdulillah. Di FPI juga ada bidang dakwah, di FPI juga ada bidang advokasi, bidang buruh, bidang santri dan seterusnya. Niat kita nggak lain nggak bukan untuk tegaknya dakwah amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah. Karena betapa bahayanya Pak Bu kalau dakwah nggak ada di tengah-tengah kita. Betapa bahayanya kalau amar ma'ruf nahi munkar sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Nah, oleh karenanya di ceramah yang singkat ini saya hanya ingin mengajak kepada seluruh umat Islam, kepada para ulama, para santri, ayo jaga persatuan dan kesatuan. Tegakkan dakwah, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar yang istiqomah. Niat kita nggak ada lain, nggak ada bukan untuk menjaga kalimat la ilaha, kurang kompak, la ilaha Muhammadur. Siap tegakkan dakwah, siap tegakkan amar ma'ruf, siap tegakkan nahi munkar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nahnu rijalul jabhati na'muru bil ma'rufi wan nanha 'anil munkari narju maradatillahi. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi ahmadan rasula wal muslimin ikhwana. La ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang yang ma'ruf kami jalani, yang munkar mencari ridho ilahi. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan dan Islam agama, Muhammad Nabi kami, muslimin saudara kami. La ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Al-Quran, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Indonesia. Takbir. Sallu ala nabi. Itulah sekelumit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kesimpulannya adalah Front Persaudaraan Islam, organisasi yang eksis istiqomah untuk menegakkan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Jelas apa jelas?
FPI bukan musuh negara. FPI bukan musuh tentara. FPI bukan musuh polisi. FPI bukan musuh NU. FPI bukan musuh Muhammadiyah. FPI bukan musuh ormas-ormas Islam yang lainnya. Siapa musuh FPI? Segala bentuk kemaksiatan, segala bentuk kemunkaran, segala bentuk kesesatan yang bisa merusak akidah, yang bisa merusak syariat, yang bisa merusak akhlak umat Islam. Itulah musuh Front Persaudaraan Islam. Saya mau tanya, jawab yang kompak orang Sampang. Kalau FPI membela akidah, memerangi aliran-aliran sesat, jawab yang kompak, bagus atau tidak? FPI menjaga syariat dan akhlak umat Islam, memerangi kemunkaran kemaksiatan, bagus atau tidak? Siap dukung FPI, siap bela FPI, siap doakan FPI. Takbir. Dan alhamdulillah para jawara-jawara Sakera, Mat Pelor, pimpinan Bapak Mat Pelor, ini yang senantiasa selama ini selalu bergandeng tangan dengan laskar daripada PRI kita. Alhamdulillah beliau-beliau ini sering datang ke Jakarta, bertemu, berjumpa Habib Rizik Syihab. Ini kita doakan pejuang-pejuang Sakera mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi benteng di Madura untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Amin ya robbal. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wa'afu minkum wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.